kali ini kami kedatangan tamu yaitu dari Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat. Saksikan acara kami setelah tayangan berikut ini. Baik pemirsa, kami berdua, Nisa dan Pak Ferry Sabadi, hari ini kita kedatangan tamu dari Dinas Provinsi Sumatera Barat. Tadi sudah dibuka oleh anak kita Anissa, dan untuk lengkapnya informasi kita akan bertanya langsung kepada tamu kita untuk bisa memperkenalkan diri kepada kita bersama. Yang pertama kita minta dulu kepada Ibu, kemudian nanti kita juga minta kepada Bapak untuk dapat menjelaskan tentang profil beliau. Pada Ibu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, agak norak sedikit ya, kan ini Gen Z nih ceritanya. Oke. Perkenalkan, saya Nina, sekarang bertugas di UPTD Balai Teknologi Informasi Komunikasi Pendidikan di bawah naungan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat. Itu dari saya, nama saya Nina, bekerjanya di UPTD Balai TIK Pendidikan. Oke, silakan. Oke, terima kasih Bu Nina. Saya Fauzan. Saya di sini membantu Bu Nina di Kepala Seksi Pemanfaatan Media TIK Balai TIK Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat. Terima kasih Keempat Payakumbuh telah menyambut kedatangan kami dalam acara sosialisasi rumah pendidikan dan program evaluasi progres persiapan sekolah digital di SMK 4 Negeri Payakumbuh. Terima kasih Pak, terima kasih Bu. Mungkin anak Bapak ingin menanyakan apa sih itu tentang rumah pendidikan atau mau dimulai dari kelas digital? Silakan. Mohon bertanya ya Bu. Iya. Apa itu rumah pendidikan Bu? Apa itu rumah pendidikan? Oh iya, terima kasih. Jadi kita alhamdulillah nih dapat kesempatan emas untuk datang ke SMK hebat, SMK 4, di mana nanti di sini akan muncul talent-talent terkait dunia IT yang akan dikenal oleh dunia insya Allah. Ya, jadi rumah pendidikan itu kita ingin SMK 4 Payakumbuh itu bisa menyebarluaskan tentang apa itu rumah pendidikan. Nah, bagaimana mau menyebarluaskan kalau SMK 4-nya sendiri masih tanya, apa itu Bu rumah pendidikan? Nah, kan? Kalau anak kita ini kan pura-pura polos Bu. Iya. Jadi dia bertanya sebenarnya untuk berikan betul, informasi ke saya paham makanya tadi ya, saya. Iya, makanya juga tadi bilang ya, ada talent-talent hebat yang muncul. Jadi rumah pendidikan itu merupakan super aplikasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, di mana salah satu pemanfaatan utamanya adalah bagi peserta didik. Jadi kita ajak nih melalui podcast ini, terutama di SMK 4, semua murid, semua peserta didik dan guru-gurunya sudah download aplikasi rumah pendidikan baik melalui Google Play Store maupun App Store. Dan itu bisa di-download tanpa akun, tidak berbayar. Pertanyaannya, untuk apa itu Bu? Salah satu ruang yang ada di rumah pendidikan itu adalah ruang murid. Di situ selalu banyak sumber pembelajaran yang bisa diakses, termasuk kalau isu yang terkini tentang TKA. Nah itu kalau udah punya akses ke ruang murid, itu sama saja kita punya ruang guru dalam kutip versi gratisnya karena sudah disediakan oleh pemerintah. Silakan eksplor di sana karena semua sumber pembelajaran bisa diakses mulai dari jenjang PAUD sampai SMK. Dan khusus anak SMK itu ada juga media untuk menambah portofolionya secara digital. Bahkan ada ruang mitra yang nanti menghubungkan SMK dengan dunia usaha. Nah, artinya rugi sekali kalau SMK 4 justru belum melakukan apapun tentang rumah pendidikan. Berarti juga berdampak besar bagi mahasiswa juga ya? Bagi siswa, karena ini untuk peserta didik di bawah naungan Kementerian Pendidikan Dasar Menengah, artinya dari PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, dan SLB. Sedikit tambahan, ada namanya ruang GTK untuk guru. Di sana nanti kalau ada 3 metode, kalau guru ingin naik karir jadi kepala sekolah, ada 3 metode nanti di fitur kinerja guru.
Kalau ada guru itu bisa diusulkan oleh kepala sekolah, atau mengusulkan diri sendiri, atau diundang oleh dinas. Itu salah satu fitur yang ada di ruang GTK. Selain nanti ada alat peraga, ada berbagi praktik baik guru. Jadi kinerja guru itu nanti guru itu akan lebih maksimal nanti pengganti PMM-nya di sana. Jadi sebaiknya guru paling melek dulu terhadap rumah pendidikan. Karena apa? Jenjang karirnya nanti pintu masuknya melalui ruang GTK yang ada di rumah pendidikan. Jadi mohon juga Bapak Ibu guru di SMK 4, kalau nanti ada yang ingin jadi kepala sekolah, jalannya ada di sana, di ruang GTK. Tapi Pak, saya walaupun nggak begitu tinggi keinginannya untuk kepala sekolah, ruangan GTK sudah saya download dari beberapa online. iya. Oke, Oke. luar Ini biasa. harapannya untuk guru-guru yang lain juga Iya. download ya, Nak, ya. Karena di Iya. sini memang informasinya banyak, Pak. Cuman memang kami butuh binaan lah. Iya. Tentunya dari Dinas Pendidikan khususnya untuk yang membidangi masalah ini. Oke. Ya untuk kami guru sudah kami coba. Nah, ini harapannya anak-anak juga seperti itu ya, Bu ya. Iya, ruang murid ruang murid muridnya itu juga semua belajar, dimanfaatkan. dan khusus SMK tadi ada ruang mitra, dan kemudian kita juga dapat info tambahan karena ini aplikasi baru dan perkembangannya sangat cepat, update-update-nya sangat cepat. Jadi nanti rencananya juga akan digabungkan dengan informasi terkait beasiswa, tidak hanya PIP, juga termasuk juga tentang yang dilakukan oleh Puspresnas, misalnya ada perlombaan-perlombaan apa, nanti akan digabungkan semua informasinya di satu rumah pendidikan tadi. Makanya lihat secara berkala updatean-updateannya supaya kita semua dapat merasakan manfaatnya dan berbagi dengan banyak orang. Pengelolaannya kira-kira di mana gitu ya, saya? Kalau kita yang awam itu pengelolaannya ini, Bu, pusatnya di mana ini, Bu? Kalau untuk rumah pendidikan ini, Bu? Itu produk dari Pusdatin Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Berarti memang dari kementerian ya, Bu ya? Dari kementerian dan berelaborasi dengan semua pihak yang memang di bawah naungan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Siap. Berarti kalau kita tidak memanfaatkan ini sangat rugi sekali ya, Bu ya? Rugi, Pak, karena gratisnya. Karena saya berapa kali kunjungan ke sekolah saya dapat satu key point, Pak, Iya. ternyata. Bahwa Ananda kita ini kan kategorinya apa ya, Gen Z. Gen Z betul. itu cenderung suka disajikan karena semuanya serba mudah. Dan ada dua kata kunci yang saya dapatkan dari anak Gen Z, itu nggak mau ribet. Nggak mau ribet itu artinya dua hal, Pak. Iya. Pertama, gratis sifatnya, kedua gampang diakses. Itulah definisi nggak mau ribetnya. Nah, itu jawabannya ada di rumah pendidikan. Betul. Dan yang kedua, Gen Z ini dia lihat cuan dulu ya, Bu. Ya, Kalau nggak ada cuan dia nggak jalan biasanya. betul sekali. Jadi 2 poin itu ya, yang harus kita coba untuk kurangi Iya. sebagai Gen Z. Tapi dari yang Ibu sampaikan tadi ya, Cah, Iya. semuanya mulai dari beasiswanya ada. Kalau untuk gurunya untuk naik pangkatnya di situ juga. Mau jadi kepala sekolah di situ karirnya ada juga. Jadi semua yang kita butuhkan oleh orang-orang yang di rumah pendidikan ini memang sudah terakomodir di situ ya, Bu ya. Iya. Kira-kira, Cah, kamu pengennya layanan seperti apa lagi yang pengen kamu dapatkan? Itu kita masukkan nanti ya, Bu ya. Betul, betul sekali. Sebagai siswa, masukan apa kira-kira lagi yang ingin Cah sampaikan? Bagi saya sih bisa memantau percepatan seperti IQ siswa. Kan IQ siswa di Indonesia kan tertinggal jauh bagi Dengan jauh oleh negara informasinya negara ya. gitu Pak. Betul atau benarnya kita belum tahu ya, Bu ya. Iya. Tapi isunya seperti itu ya, Iya, Nak ya. Pak. Iya, iya. Tapi saya cuma minta kayak kembangan lebih pesat bagi Gen Z yang lain. Iya. Biar lebih semangat belajar. Saya kan banyak siswa kami yang terpengaruh oleh Handphone. game. Nah, kira-kira apa gitu program yang bisa untuk mempercepat perkembangan proses belajar anak-anak, Bu? Kalau di situ programnya mungkin bisa kita manfaatkan, tapi Ibu akan menjelaskan ya, Bu. Ya, Iya. kira-kira apa program-program di dalam aplikasi kita ini yang memang tujuannya untuk mempercepat proses pembelajaran untuk siswa. Mungkin Oke. itu maksudnya, Nak ya? Iya, Pak. Iya, jadi kita juga harus satu pemahaman dulu nih, satu sudut pandang. Kira-kira di zaman sekarang ada tidak elemen kehidupan yang tidak menggunakan digitalisasi? Hampir semuanya ya, Cah. Hampir semuanya. Pakai, artinya Pakai. kita sepakat sama satu hal, digitalisasi itu sudah menjadi bagian dari kehidupan kita Kehidupan. sehari-hari. Nah, makanya rumah pendidikan tuh hadir untuk menjawab tantangan tadi, bagaimana digitalisasi itu bisa jadi bagian dalam kehidupan sehari-hari tapi tetap dalam kendali dan arah yang benar.
Nah, tadi nyangkut nih, selain main misinya rumah pendidikan, saya dengar juga, ini SMK 4 nih kita piloting juga nih, kita jadikan contoh untuk mempunyai kelas digital minimal 2, sehingga nanti kelas digital ini arahnya nanti mudah-mudahan dapat pengakuan secara internasional. Nah, Amin ya. kelas Itu digital. harapan kita semua. Iya, Di betul. SMK 4 memang harapannya seperti itu, Bu. Ekosistem digital yang diciptakan ini salah satu yang bisa mendukungnya adalah dengan rumah pendidikan tadi. Jadi dia bagian yang bisa mendukung percepatan dari ekosistem digital sekolah yang bisa dikendalikan oleh sekolah. Kalau tadi bilang kami tertoksik dengan HP segala macam karena ada pembekalan yang maksudnya selama ini Ananda pasti pakai HP itu hanya untuk scrolling, hanya untuk Ya, yang betul, sifatnya betul. wasting time. Harusnya sudah mulai berpikir kalau HP ini gimana caranya saat digunakan bisa menghasilkan cuan. Betul, Bu. Betul sekali. Nah, gitu. Nanti Pak Fauzan akan melengkapinya nanti ini penjelasannya. Iya. Ya, Pak Fauzan. Oke. Silahkan, Pak Fauzan. Tadi Bu Nina bahas sekolah digital. Iya. Oke. Sekolah digital itu nanti kita muaranya itu sekolah cerdas. Sekolah cerdas. Sekolah cerdas itu harus mulai dari siswa dan gurunya dulu. Artinya apa? Cerdas di sini itu dulu sebelum ada smartphone hanya ada handphone. Iya. Kenapa jadi smart? Artinya apa? Banyak pekerjaan yang bisa dituntaskan ketika dia jadi dari handphone ke smartphone. Iya, iya. Sekarang jadi sekolah digital menjadi sekolah cerdas. Itu apa yang harus dilakukan sekolah agar sekolah yang cerdas? Artinya apa? Semua energi atau sumber daya yang ada di sekolah itu dimanfaatkan secara optimal mungkin dan seefisien mungkin untuk mencapai tujuan pendidikan di sekolah ini. Artinya apa? Sejauh apa lulusan SMK 4 ini betul-betul berkontribusi dalam peradaban kehidupan. Artinya apa? Selain membentuk siswa yang siap untuk kerja, tapi berkarakter dan bisa menyatu dalam peradaban. Sekarang peradaban itu digital. Iya. Kalau bicara digital, sejauh mana sekolah tidak hanya menggunakan perangkat, tapi perangkat itu bisa mengubah mindset dari cara konvensional menjadi cara yang smart. Contoh, ketika ada pekerjaan yang bisa dilakukan dengan menggunakan AI, hanya menggunakan waktu 2 menit, haruskah kita menghabiskan waktu 2 jam? Itu smartnya di sana. Contoh satu lagi, ketika sekolah digital itu terbentuk, itu mengubah peradaban. Bayangkan dulu Bapak ini sekolah pakai papan tulis hitam putih, pakai kapur tulis, Iya. kadang kapur itu penghapus melayang di kepala sekolah, Iya. di kepala siswa gitu kan. Itu zaman Bapaknya saya nemukan itu. Kita sama-sama merasakan. Ya. Sekarang apakah di kelas sudah pakai smartboard atau masih papan tulis? Kalau belum, kita masih kalah jauh sama Malaysia. Artinya apa? Kita baru membawa perangkat ke sekolah, tapi belum menjadi budaya kerja kita. Semuanya ada catatan digitalnya. Sekarang adik kelas 12. Kalau saya minta sekarang, tolong tampilkan hasil karya adik dari kelas 10 sampai 12 saat ini juga. Nah, itu kan PR yang selalu Pak sampaikan kan. Semua karya kalian tolong disimpan di Google Drive. Itu penggunaan Google. Oke. Salah satunya Pak ya. Kita sempurnakan lagi. Iya. Kalau hanya Google Drive, saya harus itu belum informasi. Masih ya. Itu masih data yang terkumpul di satu tempat. Di mana menampilkannya? Bikin satu set. Di mana set itu kayak blog. Itu menampilkan profil kita, talent kita, skill kita, karya kita, sehingga ketika ada orang yang butuh talent atau karyawan, dia cukup mengkontak kita lewat email atau nomor WA Yang ada di blog kita. yang ada di blog kita itu. Kamu mau digaji berapa kerja sama saya? Kalau tamat SMK sudah bisa melakukan negosiasi tawaran pekerja seperti itu baru kita anggap SMK hebat. Iya. Hebatnya di mana?
dia bisa mendapat tawaran sebelum dia dapat ijazah. Bagaimana pembuktiannya ijazah tidak dibutuhkan? Portofolio. Ya, untuk personal branding kita di sini Pak. Betul. Nah, sekarang untuk mendapatkan portofolio bagaimana? Kerjasama sama protokoler Kota Payakumbuh, bantu event mereka dalam live streaming, dalam Iya, podcast. iya, iya. Itu cara mendapatkan portofolio murah meriah. Catat itu nah. Jadi untuk selanjutnya untuk portofolio siswa broadcasting kita harus sering lah mengundang yang dari luar atau kegiatan-kegiatan luar yang kita Isi. isi gitu. Iya. Karena rasanya dengan peralatannya ini, dengan anak-anak kita yang sudah seperti ini, Bisa. dengan apa adanya kita sudah bisa mulai ya Bu ya. Karena peralatan ini yang saya pakai pertama di saat COVID ketika saya harus melayani kepala daerah untuk live streaming dan Zoom. Ini lebih dari cukup untuk kalian Alhamdulillah ya Pak. ikut project-project level daerah. Artinya apa? Tingkatkan public speaking, Ya. perbagus pronunciation, latih lagi, kuasai kata-kata yang keluar dari mulut. Artinya apa? Jangan ada action-action yang tidak diperlukan. Itu latihan. Berarti mohon Ya. menjawab. Ya. Berarti public speaking itu sangat diperlukan. Penting bagi seorang Apapun profesi, Iya. apapun profesi, intinya empat sebenarnya. Ya. Tapi yang untuk tim public speaking dan komunikasi. Terima kasih. Artinya apa? Sehebat apapun ide adik, nggak akan sampai kalau cara penyampaiannya tidak tepat. Jadi menambahkan sedikit, sebenarnya di dunia ini nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Ya. Yang ada itu adalah apakah itu tepat atau tidak. Tepat atau tidaknya tergantung latihan. Iya. Nah, itu kurang lebih. Betul. Makanya tadi saran Pak Fauzan tuh langsung diambil, nih Payakumbuh kan terkenal nih banyak event-event. Betul. Harusnya tim broadcast kejar kayak hunter. Ada istilahnya misi untuk nih kira-kira konten apa ya bisa kita cari konten seperti wartawan senior TV itu cari berita kira-kira betul. apa berita yang lagi hotnya. Terlibat di sana. Dibiasakan ya Bu ya. Iya, hunting. Yang penting update terus kan Bu. Iya, karena itu latihan. Enggak, karena gini, saya selalu tadi 2 kelas saya sampaikan di kelas kita tadi. Saya mengapresiasi orang yang banyak proses dan banyak terlatih dibanding orang dapat hasil bagus tanpa proses. Artinya apa? Orang yang dapatkan hasil itu biasanya dari warisan. Tapi Atau pamannya ya Mak. iya. Tapi kalau orang berproses, dia tuh tumbuh. Misal, adik dari biasanya banyak kesalahan dalam komunikasi, tiba-tiba minus itu kesalahannya ketika komunikasi. Itu berarti jam terbangnya sudah Jadi- membentuk karakternya dalam komunikasi. Jadi kebiasaan kan. Iya. Betul, pembiasaan tadi. Kata kuncinya pembiasaan, Kebiasaan. dan berdampak, Pak. Berdampak. Iya. Dan Ya. coba bangun di alam bawah sadar, walaupun itu bupati atau wali kota yang hadir di depan saya, tapi saya tetap menguasai panggung sekarang karena mic ada di saya. Ya. Itu. Itu kepercayaan diri Ya. materinya. Harus tinggi. Makanya ketika kita melaksanakan sesuatu, tanamkan dalam pikiran kita yang sering saya sampaikan anak adalah kita kesini ini bersenang-senang. Kalau kita udah senang, Iya. kita udah tenang, walaupun gerugi sedikit, nanti juga akan Mengalir dengan mengalir. sendirinya. Tapi seperti yang disampaikan Pak Fauzan itu tepat sekali. Walaupun penyampaiannya mungkin Pak Fauzan lebih lengkap dari saya tadi. Ketika kita di kelas, kebetulan saya nggak ngajar Anissa nih Pak, Bu. Yang lain saya ngajar. Yang sering saya sampaikan itu adalah kalau kita orang IT ini memang kita harus punya blog sendiri. Kita harus punya web sendiri, minimal blog gitu kan. Disitulah kita menampakkan semua hasil karya kita. Mulai dari latihan apapun, hanya sekedar desain pun, ya kan, hanya sekedar rekaman pembicaraan biasa itu kita upload. Karena di situ orang akan melihat, apa saja yang sudah kita kerjakan. Nah dari situ orang bisa menilai ya Pak, oh anak ini punya kemampuan ini, makanya dia nanti akan memilih menghubungi kita hanya lewat kontak yang ada di kita. Memang ada beberapa siswa kita, alumni atau beberapa sudah mulai melakukan itu. Cuman mungkin itu yang harus kami Kebiasaan lagi, Pak. mantapkan lagi, kemudian kami kumpulkanlah orang-orang itu untuk menjadi contoh untuk teman-teman yang lain. Iya. Tapi dengan penyampaian Pak Fauzan itu kan menguatkan sekali kan untuk supaya anak-anak Bapak yang lain ya Habil semua konten-konten yang sudah kita buat itu kita publis ke blog kita atau ke web kita. Nah Pak, bantu kami juga Pak SMK 4 bagaimana meyakinkan Bu ya anak-anak kami ini ya, memang seperti apa yang sesuai dengan program yang akan kita buat ke depan. Apa kira-kira
yang harus kami siapkan, kebiasaan apa yang harus kami lakukan. Nah, kemudian kalau bisa kami sebagai guru apa perannya, sebagai siswa harus bagaimana, sehingga nanti kesimpulan itu bisa kami laksanakan ke depan. Ya, kalau dari dinas kami tetap berusaha bagaimana semua fasilitas yang diberikan kementerian dalam hal ini rumah pendidikan itu dimaksimalkan dulu pemanfaatannya. Ya. Jangan sampai ada siswa SMK 4 yang nggak tahu apa itu rumah pendidikan. Harusnya siswa SMK 4 dan guru-gurunya menjadi sumber informasi saat orang akan bertanya tentang rumah pendidikan. Jadi explore dulu rumah pendidikannya, karena di situ ada sumber ilmu gratis yang bisa dimaksimalkan penggunaannya. Betul, Bu. Memang banyak informasi yang bisa Iya. kita baca Iya. di sini. Tambahan sedikit, karena di sini basisnya SMK IT dan multimedia. Komdigi, Kementerian Komdigi itu punya Komdigi. LMS, namanya Digitalen. Digitalen Komdigi. Ada Digitalen Mobile. Silakan nanti di download. Ya. Ya. Di download. Di situ ada micro skill, public speaking, content creator. Itu ada teori-teori dasar, itu tinggal dipelajari, diikuti. Micro skill, dan itu dapat sertifikat Gratis. gratis. Nah, kita manfaatkan ya. Iya. Segala resource yang gratis maksimalkan dulu Maksimalkan. sebelum berbayar. Ini sudah disediakan oleh kementerian ya, Pak ya? Ya, Komdigi namanya. Komdigi namanya. Komdigi. Nanti Komdigi itu punya kampus juga, Sekolah Tinggi Multimedia, itu kampusnya broadcast di bawah naungan Komdigi, adanya di Yogyakarta. Iya, di Jogja. Itu studionya harganya miliaran. Di situ animator banyak hebat banyak lahir. Broadcast yang di MNC, yang di Metro TV, yang di RCTI banyak alumni sana. Artinya apa? Ketika adik-adik tamat nanti, usahakan tambah dulu pendidikan sebelum langsung kerja. Karena nanti apa? Pas lihat amprah gaji gigit jari sama orang yang S1. Iya. Walaupun jurusannya sama. Itu kenyataan, itu realita. Itu realita. Yang pernah dirasakan ya, Pak ya? Karena apa? Saya basic masuk pegawai itu D3. Nah, D3 baru nyambung S1 tugas belajar. Baru S2. Itu saya ngejar 5 tahun buat sama teman-teman saya yang masuknya sama-sama S1. Itu di sisi masa kerja. Di sisi gaji selisihnya nggak jauh beda sih kalau PNS. Tapi kalau di swasta bedanya jauh. Iya. SMK kayak S1 itu kalau di broadcast itu dari UMR kayak 2 kali UMR. Bisa kalau UMR-nya 3 juta, itu kalau S1-nya bisa dapat 6 juta. Hanya menambah kuliah 4 tahun lagi. Selisihnya, ngejarnya lama. Tapi skillnya tetap di-upgrade, Iya. punya portofolio. Ini harus nambah semangat ya buat Iya. anak-anak semua ya. Dan kita berharap ini tambahan sedikit lagi Iya, Bu. Pak, penguatan bahwa dengan ekosistem digital yang sekarang sedang dibangun sekolah, kemudian dapat dukungan dari semua Ananda, itu kita berharap ini pintu akses global terbuka supaya dunia tahu banyak talent hebat di SMK 4 Payakumbuh. Oke, semangat semuanya ya. Ya. Untuk informasi Pak, saya kesini udah lebih dari 4 kali. 4 kali. Dan setiap saya kesini saya ketemu talent-talent yang masa depan insya Allah tuh bagus Pak. Yang unik-unik ya, Pak ya. Iya, artinya apa? Unik dan berkualifikasi Pak. Di sini tuh ibaratnya mereka tuh udah bisa mau jalan sendiri, udah tahu arah. Tinggal mereka dimaksimalkan Dan diarahkan. di mana mereka komunitasnya di mana. Karena apa? Orang cenderung lebih cepat tumbuh di komunitasnya sendiri. Betul. Jadi kalau ingin tumbuh merantaulah. Ayo. Orang Ayo. Minang itu Merantaulah. filosofinya merantau. Jangan cepat puas ya, Bu. Iya. Sudah ada padang-padang. Coba kita ke Jogja gitu. Karena ini, saya pernah punya dosen dari ISI Jogja, Ya. dan saya juga pernah lihat ke ISI Padang Panjang. Beda mazhab. Beda mazhab ya, Pak ya. Ya, kita Bisa memperkaya. artinya ketika kita di Jogja itu ternyata lebih kreatif dibanding Padang Panjang. Iya, Karena iya, apa? Budaya majemuk. Di Jogja lebih banyak pendatangnya, Pak ya. Jogja itu dari Aceh sampai Papua ada. Sedangkan di ISI Padang Panjang, Sumbar Riau Jambi Baru kebanyakan. Jambi yang kebanyakan itu. Itu perbedaan itu membawa sudut pandang yang berbeda sehingga kita punya sini belum pernah kita lihat karya seperti ini. Ada ya di sini gitu. Itu out of the box gitu di Jogja itu. Karena apa?
Jogja itu pertengahan dari Aceh sampai Papua. Betul. Orang Papua banyak di sana, orang Aceh juga banyak di sana. Orang Kalimantan, Sulawesi apalagi. Orang Padang jangan tanya. Iya. Nah, artinya apa? Saya memotivasi, kalaupun kerjalah sampai kuliah, tapi Ya. jadi tetap upgrade dan grow. Artinya itu tetaplah bertumbuh dimanapun berada. Karena apa? Ketika berhenti belajar, berarti berhenti tumbuh. Di situ kita siap-siap untuk pensiun. Betul. Nah, Bapak ini dia terus tumbuh. Kenapa? Dia bertemu daun muda terus. Iya. Dan saya sering ke Jogja, Pak. Oh Ah. iya. Karena Jogja itu memang memantik ide-ide baru, Bu. Iya, iya. Kalau kita nggak bisa batasi, bisa out kita kan. Tapi Iya. sebagai guru kita punya batas-batas konten yang harus kita sampaikan. Iya. Memang banyak yang belum kita sampaikan ke anak-anak, Bu, untuk itu karena ada batas-batas. Ya, setidaknya ekosistem digital ini membuat anak-anak itu terbuka aksesnya tanpa harus mungkin belum semua orang punya kesempatan untuk pergi. Iya, betul. Nah, dengan akses-akses tadi silakan manfaatkan. Pokoknya don't waste your time, useless. Jangan buang waktu yang nggak berguna. Betul. Kalau mau buka HP harus pikir lagi. Ini HP ini kira-kira dampaknya apa ya sama kita? Apa manfaatnya? Nambah ilmu nggak? Kalau nggak Iya. nambah cuan, nambah ilmu nggak setidaknya? Betul. Nambah informasi nggak? Betul. Kalau nggak mungkin pikir lagi dengan cara yang lain. Karena kenapa? Satu yang tidak bisa berulang tuh adalah waktu. Waktu nggak bisa. Berapapun kembali. punya duit nggak bisa Bisa diambil. lagi. Sedikit masukan. Iya. Karena saya dulu kampus saya multimedia Iya, Pak. di Jogja. Di Jogja, Pak. Ah, banyak yang mengabaikan skrip atau naskah. Padahal esensi sebuah event itu ada di sana. Ya. Artinya apa? Kita harus punya tertulisnya itu apa yang mau dilakukan sebelum kita live show. Artinya apa? Kita harus punya plan A, plan B. Ketika narasumber A gagal, siapa penggantinya? Ketika pasti akan mengubah pertanyaan, mengubah alur. Beruntung, Nak. Kita dapat tamu orang broadcast juga. Kalau saya Dapat gaduh, masukan kita. kalau orang. saya gado-gado, Pak. Gado-gado ya, Bu, ya. Gado-gado. Ya. Jadi multimedia iya, TKJ juga. Juga iya semuanya ya, Pak ya. Iya, Udah. iya. Kita berharap SMK 4 itu semua talent-talentnya itu bermunculan dan diakui. Ada rekognisi internasional di sana. Dan memanfaatkan. Iya, memanfaatkan semua platform yang memang sudah disediakan. Jangan sia-siakan itu. Itu saja sih, Pak. Ya, makasih banyak, Bu. Iya. Terima kasih dulu sama ibunya. Sama-sama. Semangat ya. Ibu, Bapak, ini Bapak Ya, Fauzan, Nak. ya. Ini Bu Nina. Ya. Ya. Terima kasih Bu Nina, Ya. Pak Fauzan. Ya, sama-sama, Pak. Apa yang Bapak Ibu sampaikan itu sangat menggugah hati kami. Iya. Saya sebagai guru semangat dan saya lihat dari senyum anak-anak saya ini di sana juga semangat. Jadi HP ini buka lah, tapi hitung-hitung untuk apa sih manfaatnya? Ya, sedikit kalau bisa saya kasih rekomendasi, Pak. Ya. Tolong diajak anak-anak kita yang broadcast ini di tour ke Jogja, ISI dan Sekolah Tinggi Multimedia. Ya, setuju ya? Setuju ya? Jadi nanti usulan nih, ini dari provinsi lo usulannya, Nak. Ya. Biasanya langsung didengar sama ibu kepala sekolah ini. Rekomendasi. Rekomendasi kami. dari provinsi untuk kunjungan ke ISI Jogja. Ya, tapi harus berdampak. Nggak Dampaknya pergagalan. Jadi artinya sebelum kunjungan sudah Siapkan. tahu apa yang mau Mau dicari kita cari. dan kira-kira apa yang nanti mau kita Bawa. manfaatkan ke sini. Harus tahu dulu. Siapkan itu ya, Bu. Siapkan itu. Siapkan Jadi dulu. perginya tuh tidak sia-sia dan itu bisa di-searching dengan online apa ya. aja. Dan jangan lupa, itu semua ada dokumentasi dari awal keberangkatan Persiapannya, Pak. sampai kembali. Baik, kembali. Harus ada dokumentasinya ya, Pak. Artinya dokumentasi tidak hanya dokumentasi, bisa jadi story. Iya. Bisa ya behind the scene ya. Bisa Desain jadi story-nya seperti difilmkan. apa? Difilmkan nanti. Perjalanan ke Yogyakarta. Nah, di akhirnya nanti apa manfaatnya akan kelihatan di situ. Dan apa yang mau diterapkan di Terapkan sekolah. di sekolah. Kontribusinya, jadi gini, yang namanya perjalanan itu kan ada konsekuensi biaya. Biaya betul, Bu. Kalau dia ada konsekuensi biaya berarti ada hitungannya kira-kira kontribusi ke sekolahnya apa. Apa sih? Nah, itu harus diperhitungkan. Jadi Jadi sekolah akan siap menyediakan ya, Bu. iya, Kalau ada selagi kontribusi. kontribusinya jelas. Jelas. Nah, itu yang kita siapkan dari sekarang. Jadi tidak sekedar studi banding, karena orang seringkali abai. Studi banding itu dimusuhi kenapa? Karena baliknya itu nggak jelas kontribusinya Habis apa. di situ aja. Nah, itu. Artinya apa? Adik-adik harus siap dengan bagaimana mengemas proposal agar di ACC kepala sekolah.
pergi studi banding itu. Nah, artinya apa? Program apa yang mau dibikin? Apa dampaknya ke sekolah? Pulangnya Bagaimana? bikin produk ya Bu. Betul. Baru nanti sekolah mau biayain. Ajukanlah proposal itu. Saya yakin kalau semuanya serba terukur, pasti mau dikeluarkan biaya. Dan clue-nya, bagaimana cara bikin proposalnya? Tinggal tanya Gemini. Tinggal tanya AI. AI. Kan ada AI, ada ChatGPT, ada Gemini. Nah, Mari makanya kita gunakan. pengen tuh ekosistem digital tuh tidak hanya membuat anak-anak menggunakan AI itu sebagai plagiat set ya. Ya seperti Bapak tadi pakai AI juga nih. Cuman informasinya kurang lengkap, makanya nggak dipakai. Nah, jadi AI itu sebenarnya alat. AI itu alat bagaimana kita bisa memutus akses kita yang panjang selama ini untuk mengakses berbagai informasi. Dengan AI bisa kita putus. Tapi AI itu bukan segalanya. Nah, itu harus diingat. Jadi harus dilatih juga, Pak. Betul. Jadi mohon dukungan dari pihak sekolah bagaimana digitalisasi mulai dari penggunaan AI yang bijaksana, Siap. kemudian bagaimana dengan pemanfaatan platform yang serba gratis ini itu Iya. bisa mendukung pembelajaran dan membuka wawasan. Siap. Kalau itu sudah terbuka berarti akses global pun otomatis akan terbuka. Amin. Siapa yang nggak pengen sekolah ini bisa jadi sister school dengan sekolah yang ada di Jepang? Wah, keren ya. Nah, Harapan kita semua enak. Singapura. Nah, Singapura iya, ya. kita cari nanti kalau memang sudah menjadi bagian dari komunitas global tadi, ada tempat-tempat yang memang kita bisa berelaborasi sama mereka, mendapat ilmu dari mereka, dan kita bagian dari komunitas global itu sendiri. Sip. Itu harapan kita semua ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Ibu tadi menjadi motivasi buat kita di sini ya, Nak ya. Dan kami sebagai guru tentu akan menyiapkan diri juga. Dan harapan Bapak, anak-anak Bapak juga seperti itu. Mari kita bangkitkan semangat kita lagi. Cah ya, apa pesannya buat kawan-kawan, Cah? Pesan saya bagi teman-teman, semangatlah belajar dan kembangkan niat kalian untuk menggapai tujuan yang lebih baik. Iya. Dan manfaatkanlah teknologi ini dengan teknologi dengan benar. Jangan cuma buat videonya di foto yang Iya. nggak jelas gitu. Iya. Kalau perlu editannya itu bisa dijual ya, Tah. Nah, gitu. Yang bermanfaat bagi kalian. Oke. Itu saja. Itu saja dari Terima kami. kasih. Terima kasih. Ya. Ya, apa Cah tutup dulu, Nak? Oke, segitu saja dari kami. Saya Nisa dan Baik, rekan Sabadi. saya, yaitu bapak saya sendiri. Iya. Nah, kesayangan Dan saya, Pak. narasumber saya yaitu Bapak Fauzan Fauzan. Iya. dan Bu Nina. Iya. Terima kasih. Sama-sama. atas kunjungan Iya, iya. Bapak Ibu. Iya. Untuk Oke. kami semua ya. Oke, terima kasih juga dari kami. Mohon dukungannya supaya Sumatera Barat terdepan dalam digitalisasi pembelajaran, terdepan dalam kemampuan literasi digitalnya juga. Amin. Amin ya rabbal alamin. Oke. Oke, sampai jumpa di waktu kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Salam.